Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gibran dengan NIM 2024121103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis modul 3.1, yaitu program stack menggunakan array. Dimulai dari baris keempat hingga baris keenam, terdapat include iostream yang berfungsi untuk menggunakan library berisi input-output. Kemudian pada baris kelima terdapat include conio.h untuk menggunakan fungsi getchar, dan include stdlib.h untuk kita menggunakan sistem CLS pada nantinya. Pada baris ke-8 terdapat using namespace std yang berfungsi untuk memudahkan kita tidak perlu menulis std lagi pada setiap baris yang berisi input dan cout. Kemudian pada baris ke-10 hingga baris ke-14 terdapat deklarasi struct stack yang berisi array data yang dapat menyimpan maksimal 5 data bertipe data integer. Kemudian ada integer top sebagai petunjuk indeks data teratas. Kemudian pada baris ke-16 terdapat deklarasi variabel global stack tumpukan. Pada baris ke-18 hingga baris ke-23 terdapat fungsi inisialisasi isEmpty, isFull, push, dan pop yang dideklarasikan sebagai tanda untuk dapat diinisialisasi dalam main kemudian nanti. Kemudian pada baris ke-25 terdapat main sebagai tanda dimulai program. Baris ke-27 terdapat sistem CLS yang berfungsi untuk membersihkan layar. Pada baris ke-28 terdapat deklarasi integer yaitu variabel pilih, input, dan i. Dan pada baris ke-29 terdapat pemanggilan fungsi inisialisasi, di mana inisialisasi memberikan tumpukan top sama dengan min 1. Pada baris ke-31 terdapat do yang berguna untuk mengulang semua proses berikut. Pada baris ke-32 hingga baris ke-39 terdapat cout untuk menampilkan pilihan menu stack tumpukan. Yang satu adalah push data, 2 pop data, 3 print data, 4 clear data, dan kelima data top. Baris ke-40 terdapat cout endline untuk memberikan jarak. Pada baris ke-41 terdapat cout untuk menampilkan pilih titik 2, dan baris ke-42 terdapat cin untuk menginput ke dalam variabel pilih. Selanjutnya pada baris ke-44 terdapat switch pilih yang membungkus kelima case berikut. Dari case 1 hingga baris kelima yang mewakili menu 1 hingga menu kelima. Pada baris ke-46 yaitu case 1 terdapat if is full sama dengan 1, di mana di sini memanggil is full. Is full berisi jika tumpukan top sama dengan 5 dikurang 1 akan mengembalikan nilai 1 atau benar. Jika tidak, akan menampilkan atau mengembalikan nilai 0 atau salah. Jadi, pada case 1, jika is full adalah benar, akan menampilkan tumpukan telah penuh. Jika salah, akan menampilkan silakan input data yang akan di-push. Dan pada baris ke-55 terdapat cin input untuk menginput ke dalam variabel input. Dan baris ke-56 terdapat push untuk memanggil fungsi push yang berfungsi untuk kita memasukkan data ke dalam stack. Kemudian terdapat get karakter yang berfungsi untuk kita memasukkan karakter apapun untuk melanjutkan proses selanjutnya. Pada baris ke-60 terdapat break yang berfungsi untuk keluar dari case 1. Kita akan coba output dari menu pertama, yaitu 1 push data. Kita pilih 1, input data yang akan di push. Kita akan menginput angka 1. Kemudian lanjut pada baris ke-62 yaitu case 2 atau menu 2 pop data berisi if is empty sama dengan 1.
memanggil fungsi isEmpty yang berisi jika tumpukan top sama dengan min 1 akan mengembalikan nilai 1 atau benar, jika tidak akan mengembalikan nilai 0 atau salah. Jadi, jika isEmpty adalah benar, maka akan menampilkan tumpukan kosong. Dan jika salah, akan menampilkan data yang akan di-pop titik 2, kemudian menampilkan data yang telah di-push tadi. Kemudian ada pemanggilan fungsi pop, yang dimana pop berfungsi untuk menghapus tumpukan top, sehingga menghapus data teratas. Jadi kita akan mencoba fungsi pop data. Kita pilih menu 2 dan kemudian program menghapus data yaitu 1 yang telah kita push sebelumnya. Kemudian pada baris ke-75 terdapat break yang berfungsi untuk keluar dari case 2. Lanjut pada case 3 atau menu ketiga print data. Pada baris ke-79 terdapat if isEmpty lagi. Jika isEmpty sama dengan benar akan menampilkan tumpukan kosong. Jika salah akan menampilkan data titik 2 dan kemudian melakukan perulangan for untuk menampilkan semua tumpukan yang telah kita push. Contohnya di sini kita akan melakukan push data lagi. Kita pilih data push, kemudian kita input data yang akan di push 1, kemudian kita push data lagi dan kita masukkan angka 2. Kemudian kita jalankan menu 3 yaitu print data. Pilih 3 dan program menampilkan angka 1 dan 2 hasil dari push yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian pada baris ke-96 yaitu case 4 atau menu 4 clear data berisi inisialisasi untuk memanggil fungsi inisialisasi untuk mengubah tumpukan top menjadi min 1, yang berarti data yang telah di-push kemudian dihapus semua dan menampilkan tumpukan kosong. Kemudian terdapat break untuk keluar dari case 4. Di sini adalah contoh dari penggunaan menu clear data. Jika kita mengklik 4, menampilkan tumpukan kosong dan menghapus 2 data yang telah kita input sebelumnya. Kemudian pada baris ke-104 yaitu case 5 atau menu data top terdapat cout untuk menampilkan posisi top saat ini dan menampilkan isi dari data teratas. Kemudian terdapat break untuk keluar dari case 5. Setelah itu, jika kita tidak menginput antara case 1 sampai case 5, akan menjalankan default yang menampilkan tidak ada dalam pilihan. Silakan inputkan inputan 1 sampai 5. Yang kemudian itu akan membuat kita keluar dari program. Sebagai cara kita untuk berhenti dari program juga. Baik, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.